Jawa itu jago lakonan, jago kampung. Berbicara tentang jago kampung, ngomong-ngomong cara dia menulis itu bukan menurut cara Malaysia ya, itu cara Indonesia. Karena cara Indonesia jago, caranya Malaysia jago. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Video kali ini saya akan berbicara tentang satu kosakata berdasarkan permintaan dari warganet Indonesia, dan tentu saja saya akan membacakan beberapa komentar-komentar yang dituliskan oleh warganet Indonesia maupun juga warganet Malaysia. Dari kardus, di parlemen Malaides sering mengutip ucapan dari Soekarno, tapi yang nggak akan pernah bisa dikutip atau dicontoh Malaides adalah ucapan terkenal Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kaum Malaides paling alergi anti banget tuh. Di Malaides, pahlawan yang sebenarnya justru ditangkap, dibunuh. Ini saya mempunyai penonton baru nih dari warganet Malaysia. Saya hanya melihat bahwa yang dia tulis itu hanya mengulang-ulang saja. Pernyataannya tuh sampai 3 kali tuh diulang. Sekolah sampai SMA tak diiktiraf dunia guys. Saya melihat ini hanya kayak bocil aja gitu. Bocil tantrum gitu. Dan haus akan perhatian. Nah saya tertarik ini ya. Ada salah satu komentarnya yang mengatakan Melayu lagi hebat dari Jawa. Maksudnya dari Jawa itu maksudnya daripada orang Jawa gitu ya. Jadi bukan Melayu lagi hebat berasal dari Jawa. Enggak, itu sih. Hang Tuah terkenal di dunia. Hang Tuah itu orang Cina, bukan orang Melayu. Jawa itu jago lakonan, jago kampung. Berbicara tentang jago kampung, ngomong-ngomong cara dia menulis itu bukan menurut cara Malaysia ya, itu cara Indonesia. Karena cara Indonesia jago, caranya Malaysia jago. Jaguh. Nah, berbicara tentang jago kampung, kita berbicara gini aja deh ya, tentang bulu tangkis dulu deh. Malaysia terakhir memenangi Thomas Cup. Kita tahu Thomas Cup itu adalah kejuaraan beregu untuk putra bulu tangkis. Itu tahun 1992 dan itu diadakan di Kuala Lumpur. Dan itu adalah terakhir kalinya Malaysia menjadi juara Thomas Cup. Setelah itu, Malaysia tidak pernah menjadi juara Thomas Cup. Itu fakta. Dan bahkan di beberapa kesempatan, kalau nggak salah di tahun 2000, itu Malaysia itu pernah jadi tuan rumah Thomas Cup juga, dan saat itu Malaysia dihabisin. Kalau nggak salah dihabisin oleh Denmark. Itu udah jelas. Jadi bahkan kamu di kampung sendiri kamu aja kamu dibelasah. Di kampung sendiri aja kamu dihajar. Gitu. Di negaramu sendiri aja kamu dihajar. Nggak bisa berkutik. Oke, itu pertama. Berbicara tentang jago kampung lagi. Indonesia pertama kali mendapatkan medali emas Olimpiade itu pada tahun 1992, di mana saat itu Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma menjadi pemegang medali emas tunggal putra dan tunggal putri Olimpiade bulu tangkis. Dan setelah itu tradisi emas itu dilanjutkan, walaupun ada celahnya, sempat 2 kali itu kita nggak dapat medali emas, termasuk yang kemarin ini. Dan Malaysia sama sekali tidak pernah mendapatkan medali emas. Jadi yang jago kampung itu siapa sebenarnya? Berita yang terbaru, tim sepak bola Indonesia U17 baru aja check-in sudah bisa mengikuti kompetisi Piala Dunia U17 yang akan diadakan di Qatar dengan mengalahkan Yaman 4-1. Dan sebelumnya Indonesia mengalahkan Korea Selatan 1-0. Tim sepak bola Malaysia U17-nya di mana ya? Saya nggak lihat itu mereka berkompetisi untuk kualifikasi Piala Dunia U17. Jadi yang jago kampung itu sebenarnya siapa? Bahkan kalau kita berbicara tentang untuk Piala Dunia yang bukan berdasarkan kategori, Indonesia masih sedang berjuang saat ini. Berjuang untuk kualifikasi Piala Dunia. Nah, Malaysia ada di mana? Saya nggak lihat tuh
tim Malaysia untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Bahkan Malaysia masih terseok-seok untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia, di mana di dalam grup mereka ini, mereka harus juara grup, dan di dalam grup mereka ini ada Vietnam. Dan Indonesia, karena sudah berhasil mengikuti kualifikasi Piala Dunia untuk ronde ketiga atau ronde keempat, maka Indonesia otomatis langsung bisa ikut kejuaraan Piala Asia, di mana Malaysia masih terseok-seok untuk bisa mendapatkan tempat bisa mengikuti kejuaraan sepak bola Piala Asia. Jadi siapa yang jago kampung di sini? Ya, saya mengerti karena itu adalah ciri khas orang Waham. Cara mikirnya kebalik-balik. Kemudian ya ada pertanyaan ya, Pak D ada nggak Instagramnya? Nah, saya kemarin tuh membalas bahwa saya masih belum mempunyai Instagram untuk berbicara tentang kanal ini. Setelah saya membaca komentar itu, saya berpikir bahwa oke deh, saya akan membuat satu akun Instagram, di mana mungkin nanti teman-teman bisa ngobrol dengan saya dengan lebih personal. Nama akun Instagram saya adalah Supriyadi, seperti nama kanal ini, Supriyadi's Discussion, tapi nanti ada YT-nya. YT itu maksudnya YouTube. Teman-teman bisa nanti kalau mau menuliskan pesan atau DM ke saya, silahkan saja. Nah, ini ada tulisan dari Ki Juru Mertani. Jangankan kosakata, budaya, lagu, kuliner, bahkan koreografi sepak bola Malay Desk meniru iklan biskuat. Bukti kura-kura dalam tempurung. Jadi ceritanya teman-teman, kan Indonesia itu setiap kali ada pertandingan sepak bola, itu supporter sepak bola Indonesia itu membuat koreografi gitu ya, kayak jaringan kain besar begitu ya. Dan yang ditunjuk itu macam-macam gitu. Waktu yang lawan Jepang itu kita kayak Godzilla ya kalau nggak salah. Kemudian yang kemarin itu burung Garuda. Nah, supporter Malaysia nggak mau kalah dong, tapi karena mereka kurang kreativitas, nah yang ditunjukkan itu adalah harimau yang terdapat di dalam iklan biskuat. Jadi biskuat itu merek biskuit gitu. Jadi itu yang ditunjukin. Ya kita maklumi aja, karena mereka itu sebenarnya kurang kreativitas. Jadi mereka hanya bisa meniru apa yang sudah ada. Jadi mereka kurang, daya imajinasinya itu kurang gitu. Nah, ini dari Mbak Janda. Itulah orang munafik. Dan saya bertanya-tanya, sebenarnya Islam di Malaysia, Islam macam apa? Ini ada kucing saya. Perlu dipertanyakan, apakah hanya Islam identitas, sehingga hati Malaysia mati, sedang sholat 5 waktu itu sudah jelas. Sholat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat adalah tiang agama. Ini menarik ya Mbak, karena memang Malaysia itu, warganet Malaysia itu, kalau kita baca di komentarnya itu, mereka selalu ingin menunjukkan bahwa keislaman mereka itu jauh lebih baik dibanding kita. Itu kan yang selalu ditunjukkan oleh mereka. Dan itu menjadi kontradiksi, dan itu menjadi paradoks. Karena apa yang mereka tunjukkan di dalam cara mereka berkomentar, di dalam cara mereka memberikan argumentasi, itu justru tidak menunjukkan bahwa mereka itu yang memiliki, yang memahami Islam lebih baik ketimbang kita. Saya secara pribadi, saya tidak peduli kamu agama kamu apa. Tapi saya hanya memperhatikan bagaimana karakter kamu, bagaimana tingkah laku kamu, dan bagaimana kamu berargumentasi. Karakter kamu itu nanti akan menunjukkan sendiri apakah kamu memang layak beragama yang kamu anut itu. Pengertian kita tentang beragama juga berbeda-beda. Tapi ketika apa yang kamu tulis di dalam kolom komentar, apa yang kamu tulis itu langsung mencaci maki, menghina, mengatakan apa? Jawa hama, orang Indonesia bodoh, semua itu. Apakah itu nilai-nilai Islam yang ingin ditunjukkan oleh mereka? Oleh karena itu, saya secara pribadi, kalau ada orang sudah membawa-bawa Islam, mengata-ngatakan dirinya, oh saya itu Islam, saya udah langsung, oh ya, dalam hati tentunya. Dan orang lain nggak peduli agama kamu tuh apa. Orang hanya ingin melihat karakter kamu tuh seperti apa. Nah, ini yang menarik. Kan di dalam video saya, ketika saya mengatakan, saya nggak kaget nanti sebentar lagi ada warganet Malaysia mengatakan bahwa, oh, kosakata marhain yang digunakan di Malaysia itu bukan dari Soekarno, tapi sudah ada dari Kesultanan Melaka. Itu kan yang saya sebutkan. Ada komentar dari warganet Indonesia mengatakan begini, kata orang Malaydes, kata marhain sudah digunakan orang Melayu Malaydes sejak 5.000 tahun lalu. Nah, ini ada komentar dari warganet Malaysia, ya, namanya Kulai Johor. Kulai itu salah satu tempat yang ada di Johor. Saya bacakan ya, supaya dia agak ngetop dikit gitu.
Hari-hari cerita pasal bahasa. Ini salah satu nih, bahwa contoh orang yang punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena tiap kali awal video saya akan mengatakan bahwa kanal ini berbicara tentang perbandingan kosakata dan juga pernak-pernik. Jadi kalau dia mengatakan cerita pasal bahasa, ya memang lu di kanal yang bercerita tentang pasal bahasa. Kalau lu mau ceritanya tentang Melayu Mahawangsa, ya lu jangan kesini gitu. Gampang aja gitu. Kok ngamuk-ngamuk? Sombong dan bongkak mengatakan bahasa Indonesia terhebat dalam dunia Melayu. Melayu Singapura, Melayu Brunei, Melayu Patani tergelak mendengarnya. Justru saya yang tergelak membaca komentar Anda yang sangat dangkal ini. Baru satu bahasa Indonesia lahir tahun 1927. Salah lagi, secara sejarah lu udah salah. Kamu rasa paling agung kalau kamu tahu banyak bahasa dan tahu berapa banyak perkataan sama seperti bahasa kamu. Mulut kamu akan terdiam. Kamu tidak tahu hanya ada 3 perkataan saja dalam bahasa kamu benar-benar asli. Saya asumsinya bahwa dia ini baru melihat kanal saya, atau dia sudah melihat banyak video saya tapi telinganya tertutup. Itu saja. Nah, itu ada komentar dari Mas Dharma MT. Lo nulis skripsi aja masih pakai bahasa Inggris belagak Melayu yang paling bermartabat. Nah ini ya yang saya katakan lagi, paradoksnya itu mereka itu. Sepertinya memang tidak punya cermin begitu. Jadi mereka tuh sukanya tuh ngata-ngatain Indonesia, ngata-ngatain bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu itu bermartabat. Nah sekarang bagaimana kamu bisa mengatakan bahasa kamu bermartabat kalau tulisan naskah asli undang-undang negaramu saja dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Melayu. Nah bagaimana kamu mau memartabatkan bahasa Melayu? Oh, Anda pasti akan mencoba mengeles, Anda coba beralasan, oh iyalah, tertulis dalam bahasa Inggris supaya semua orang bisa mengerti. Salah, ditulis dalam bahasa Inggris karena itu kemampuan Tuan yang menjajah kamu sebelumnya. Dan kamu harus ingat, kemerdekaan kamu itu diberikan oleh British. Jadi, British berhak menetapkan syarat-syaratnya, termasuk menuliskan konstitusimu dalam bahasa yang dimengerti oleh British. Jadi kalian tidak mempunyai independensi, tidak mempunyai kemerdekaan dalam memilih bahasa apa yang digunakan untuk menulis konstitusi negaramu. Dan Anda masih mengatakan kalian memartabatkan bahasa Melayu? Coba kalau ada cermin di rumah, nah coba bercermin dulu ya. Nah ini Mas dari Tanda Takam. Mau 3 kosakata yang benar-benar asli Indonesia? Saya siap beri 5 kosakata asli Indonesia. Gambut, betang, bajaka, ngabuburit, koteka. Dan yang menarik lagi adalah, kalau teman-teman perhatikan ya, komentarnya orang ini, itu dia tidak membahas kosakata marhaen. Dan itu artinya apa? Fakta yang saya berikan itu tidak bisa dia bantah. Sehingga dia harus mencari-cari alasan atau cari-cari argumentasi yang lain, dan ujungnya akan mengatakan bahwa merekalah yang memartabatkan bahasa Melayu. Padahal secara fakta, bahkan dari konstitusi negaramu sendiri aja tidak ditulis dalam bahasa Melayu. Apakah itu yang dimaksud dengan memartabatkan bahasa Melayu? Ini dari Mas Nur Hadi. Sombongnya Maledes sampai setan pun takut. Iya, bener. Dari Mas HF Rajak. Sabar Mas, netizen Maledes itu kan bagian dari 1 dari 3 penduduk Maledes yang mengidap sakit jiwa berdasar penelitian Kementerian Kesehatan Maledes. Seringkali netizen Maledes tak mengerti tempat dan waktu karena memang mengidap sakit jiwa. Oh ya Mas Pri, sering aku baca di komentar netizen Maledes menganggap Indonesia sebagai kerajaan. Apa netizen Maledes tak kenal kosakata negara sehingga tak bisa menulis negara Indonesia? Atau memang netizen Maledes itu bodoh plus sakit jiwa? Nah ini adalah contoh nyata miskinnya kosakata yang ada di kamus mereka. Pertanyaan dari Mas HF Rajak ini adalah gini, ketika misalkan Presiden Indonesia menandatangani kerjasama dengan Malaysia. Reporter Malaysia itu akan mengatakan bahwa kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia mematrai atau menandatangani kesepakatan untuk bekerja sama. Nah, teman-teman perhatikan ya, kosakata yang digunakan oleh reporter Malaysia itu selalu menggunakan kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia. Dan itu secara bahasa, secara kosakata
Itu sudah salah. Karena menurut reporter Malaysia, yang dimaksud dengan kerajaan itu adalah pemerintah. Mereka hanya mengenal kosakata kerajaan. Sedangkan di Indonesia, kalau ada orang menuliskan kerajaan Malaysia, untuk orang Indonesia pengertiannya adalah Malaysia berbentuk negara kerajaan. Sedangkan yang dimaksud oleh reporternya Malaysia itu, kerajaan itu adalah pemerintah atau pemerintahan. Sehingga ketika reporter Malaysia mengatakan kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia, itu sudah ambigu. Karena Indonesia bukan berbentuk kerajaan. Indonesia adalah negara republik. Dan menurut saya, setiap kali reporter Malaysia mengatakan kerajaan Indonesia, itu justru menunjukkan kenaifan dia dan mencampur adukkan antara government dengan kingdom. Kita tahu bahwa government itu adalah pemerintah atau pemerintahan. Sedangkan kingdom itu adalah kerajaan. Di dalam pengertian rakyat Malaysia, kingdom dengan government itu sama. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang ya layak untuk kita tertawakan sebenarnya. Jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!